Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadana bil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudaraku, sidang Jumat yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini Allah masih panjangkan umur kita, masih berikan kita semangat untuk menghadiri salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Kaum muslimin, hari ini hari Jumat Sayyidul Ayam di bulan Ramadan, bulan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bertahun-tahun kita hafal, bertahun-tahun kita lewati. Akan tetapi di hari ini mari coba kita merenung. Allah memerintahkan kita berpuasa sebagaimana puasa itu telah diperintahkan dikerjakan oleh umat-umat sebelum kita. Endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu di mana? Takwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati. Kaum muslimin, coba perhatikan lampu di atas. Lampu itu sorot terang jelas. Dia tidak akan mati kalau tidak dimatikan atau PLN mati. Coba perhatikan ketakwaan kita. Takwa itu bisa naik bisa turun. At-taqwa yazidu wa yanqus. Al-iman, takwa iman itu yazidu wal yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik dengan taat dan bisa turun dengan maksiat. Nah, kalau lampu ini bisa terang terus berarti dia imannya, ibarat iman kita naik terus. Coba antum perhatikan. Kalau antum hidup zaman-zaman dulu pasti tahu lampu petromak. Lampu petromak itu kalau sedang dipompa dengan pul, maka lampu itu akan nyala terang. Tetapi semakin lama dia akan semakin redup. Maka caranya gimana supaya terang lagi? Pompa lagi, sehingga dia akan terang lagi. Begitupun dengan iman kita ya ikhwan. Iman antum kita bukan malaikat, bisa naik bisa turun. Ketika Ramadan iman kita naik. Kita beribadah dengan baik, baca Quran segala macam, iman kita naik. Akan tetapi 11 bulan berikutnya kita nggak tahu. Kadang-kadang bisa turun, bisa naik. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Nah, dengan itu maka puasa ini latihan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau puasa-puasa dingin-dingin begini enaknya pasti tidur. Akan tetapi sifat orang bertakwa itu siap dia
mendengarkan khutbah, mendengarkan ilmu walaupun hanya 10 menit, insya Allah akan bermanfaat. Pertama, Allah janjikan kepada orang-orang yang selalu menjaga hawa nafsunya di dalam Quran surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masyaallah. Antum bisa menjaga hawa nafsu, jaminannya adalah surga. Ya. Surga itu mahal, makanya perlu perjuangan. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari yang artinya kurang lebih begini. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, berpencak silat, bukan. Tetapi hakikat orang yang kuat itu orang yang kuat menahan nafsu ketika marah. Coba antum perhatikan. Kalau orang marah, semua pasti salah, dia yang benar. Apabila kita mampu meredam kemarahan kita, maka solusi akan datang. Akan tetapi ketika apapun dilaksanakan, dikerjakan, tapi dengan marah-marah, insya Allah tidak akan selesai. Adakah ilmunya? Ada. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Kemudian yang ketiga, balasan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu adalah di dalam surat Al-Fajr juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabbmu dengan diridhoi dan dengan keridhaan dan diridhoi. Makanya sahabat itu gelarnya apa? Radhiyallahu anhum waradu'an. Kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi di dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Saudaraku yang berbahagia, perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, tapi sholatnya ditinggalkan. Aneh. Sholat itu wajib, puasa juga wajib. Kenapa ketika puasa bisa, sholat malah ditinggal? Ada sholat setahun sekali, ada Jumatan doang, ada kadang 3-4 kali. Diingatkan, makanya ketika datang Ramadan ini, mari menjadi titik balik kita. Allah wajibkan kita puasa, bismillah. Tidak ada ceritanya orang puasa mati, kelaparan, enggak. 12 jam, antum perhatikan, ada saudara-saudara kita di luar negeri, di daerah Rusia itu, bisa 18 jam, 20 jam. Karena memang cuacanya seperti itu. Kita alhamdulillah di Khatulistiwa jam 4:30, lewat sedikit sampai maghrib jam 6. Insya Allah kuat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat pasti bisa. Tetapi kalau kita ragu-ragu, setan pinter. Gak kuat nanti pingsan. Bismillah, insya Allah dimudahkan. Nah, hawa nafsu ini perlu kita perhatikan. Karena syaitan itu masuk lewat aliran darah kita. Makanya kita jaga supaya puasa kita bernilai ibadah 1. Ikhlaskan niat kita mencari ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Enggak usah diterjemahkan, pasti tahu. Kemudian hati-hati dengan membicarakan orang lain. Jangan ghibah, ikhwan. Kenapa? Nanti pahala antum bisa ditarik. Ya. Makanya sama-sama mengingatkan ketika ada saudara kita ngobrol, kemudian membicarakan orang, kita jangan membicarakan orang lain.
kita sedang puasa. Kita jaga hawa nafsu kita. Saling mengingatkan saudara kita yang berbuat zalim dan mengingatkan yang dizalimi. Sama-sama berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan beberapa itu menjadikan kita ingat kepada Allah. Bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah, akan kembali kepadanya. Apa yang kita bawa? Amal kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, berbuat baik kita kepada orang tua, membantu teman kita, dan lain sebagainya. Tafakkaru ya ulil albab la'alakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, sekarang bagaimananya, bagaimana kita menjaga nafsu kita supaya on the track, selalu dalam kebaikan. Pertama, niatkan ibadah kita lillah, karena Allah, bukan karena atasan kita, bukan karena teman kita, bukan istri kita, tapi karena Allah, lillah. Kalau kita ibadahnya lillah, maka insya Allah ringan. Allah enggak ngelihat kita, dibilang Allah ngelihat kita enggak lihat Allah, tapi Allah lihat kita dimanapun kita berada. Antum coba-coba ke dalam minum, Allah tahu. Orang lain enggak tahu, tapi Allah tahu. Maka niatkan lillah. Kemudian sholat. Sholat ini nanti yang pertama akan dihisab. Makanya innas sholata tanha 'anil fakhsa'i wal munkar. Sholat itu kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dia akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi kalau masih keji dan mungkar, perlu diperbaiki sholatnya. Yang kedua, berpuasa untuk menahan syahwat dan emosi. Dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, terutama kepada para pemuda as-sabab. Ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata faltajawwaz fa innahu a'dau libasar wa aqsalu lil farad wa man lam yastati falahu bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya para pemuda, ya ma'asyaras sabab, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dia itu bisa menjaga farji kemaluan dari berbuat zina. Akan tetapi kalau tidak mampu, belum mampu, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu sebagai wijak tameng. Masa orang puasa masih aneh-aneh? Harusnya enggak. Tetapi kalau aneh-aneh, maka puasanya harus diperbaiki. Kemudian melatih diri meningkatkan kesabaran dan menahan diri dari amarah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya jika dia marah. Maka Allah sungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Amarah ini ya ikhwan, terakhir, antum tahu kisahnya Nabi kita, Nabi Adam ketika diturunkan di muka bumi karena hawa nafsu. Adam, Hawa, kamu tinggal di sorga, makan minum sepuasmu, tapi larangan satu, jangan dekati pohon koldi. Tetapi dengan nafsunya digoda, Adam tidak mempan, tapi Hawa digoda oleh iblis, kena. Akhirnya dua-duanya diturunkan ke bumi. Apakah Adam
menyalahkan iblis? La. Iblis memang syaitan kerjaannya goda kita. Jobnya begitu. Kalau manusia anak turunan Adam, job desknya jangan tergoda. Kalau tergoda berarti salah. Makanya doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jika seandainya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang zalim. Maka mari kita sama-sama turunkan garis kebenaran kita. Ketika ada salah, maka introspeksilah diri kita. Jangan suka nyalain orang, gampang nyalain orang, dia salah, enggak. Maka seperti Nabi Adam, mari kita sama-sama turunkan garis kebenaran kita. Salah saya mana? Saya siap belajar memperbaiki. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di hari yang mustajab ini, di waktu yang mustajab tadi, di antara khutbah pertama, kedua, dan nanti di waktu asar, bahkan dari sekarang sampai maghrib adalah waktu mustajab, waktu kita puasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana beliau-beliau menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah ya Allah guru-guru kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terimalah amal-amalnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terimalah ya Allah salat kami, puasa kami, zakat kami, iman kami. Terima semua ya Allah. Ampunilah jika ada kesalahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika seandainya ada saudara-saudara kami yang terlilit hutang, maka lunaskannya ya Allah. Jika seandainya saudara-saudara kami sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Engkaulah ya Allah yang memberikan kesehatan kepada kami semua. Ya Allah, kuatkanlah kami menghadapi bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir. Berilah kepada kami hidayah untuk selalu bisa menjaga hawa nafsu kami sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.